Halo sahabat Riak Sabda, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Frater Aryan di Riak Sabda edisi Sabtu ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya punya kisah. Saya sebut ini kisah kasih. Suatu kali saya melihat status WA seorang mahasiswi cantik, imut, memesona lagi. Tapi status itu saya lihat sudah larut malam. Lalu saya komen, "Hey, kenapa kamu belum mandi? Udah malam ini." Tiba-tiba mahasiswi ini ngegas. Kalau bahasa Pontianak itu dia langsung jawab, "Emang Anda siapa? Ngatur-ngatur hidup saya." Mama Mia. Saya langsung terkejut juga. Iya ya, saya siapa gitu loh. Lalu saya langsung menjawab dengan pilihan kata yang sudah sangat saya pikirkan dengan matang. Saya ini pengasih kamu. Saya yang mengasihi kamu gitu. Tapi dia tetap tidak menggubris himbauan saya untuk mandi tidak larut malam gitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya sebenarnya dengan mengatakan jangan mandi malam hari, itu adalah pernyataan kasih yang sangat mendalam. Berangkat dari pengalaman saya bahwa saya dulu punya teman, seorang teman yang sering mandi malam, jarang tidur cepat, dia selalu tidur larut malam, bahkan tidak tidur karena mengerjakan editan dan sebagainya. Dan terkejutnya saya mendengar berita bahwa dia telah tiada. Itulah alasannya saya meminta supaya Anda tidak terbiasa mandi malam, karena kasih. Nah, hari ini Tuhan mengasihi. Yang dikasihi Tuhan adalah pemungut cukai. Mungkin bagi kita biasa saja Tuhan mengasihi pemungut cukai. Yesus mengasihi pemungut cukai biasa. Tetapi pada waktu itu pemungut cukai adalah musuh orang Yahudi, musuh ahli-ahli Taurat. Maka dari itu ahli-ahli Taurat protes. Masa Yesus makan bersama pemungut cukai, ngomong bersama pemungut cukai? Tetapi Yesus tetap melakukan kasih dengan pemungut cukai. Kasih yang dilakukan Yesus seperti apa? Yesus ngomong kepada pemungut cukai, menjalin komunikasi, relasi, makan bersama. Dan apa balasan cinta dari pemungut cukai? Pemungut cukai itu mendengarkan Yesus. Inilah kelebihan pemungut cukai dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, atau bahkan saya sendiri. Kadang saya protes, kenapa sih Tuhan mengasihi dia? Dia kan orang jahat. Kenapa bukan saya? Simple, jawabannya ada di sini. Tuhan mengasihi dia. Tuhan juga mengasihi kamu, tetapi kelihatan bahwa Tuhan mengasihi dia karena dia mendengarkan. Sedangkan kamu, saya, tidak kelihatan Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Kita tidak mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Ketika ada anak yang pergi dari rumah menghabiskan harta orang tuanya, dia tidak mendengarkan orang tuanya. Penyesalan terjadi. Karena apa? Karena ternyata yang dia pilih itu adalah kesalahan. Sedangkan orang tua sudah memberi kebenaran. Sama, Yesus memberi kebenaran. Kamu memilih yang lain dan kamu memilih kesalahan. Tetapi apakah terjadi seperti ini terus? No. Yesus selalu menantimu, memanggilmu, menunggumu. Dan kadang karena pengalaman hidup kita sadar, malu tentu saja. Tetapi orang yang hebat akan kembali pulang. Dalam hal ini, pertobatan adalah kembali mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang terjadi pada anak yang pergi dari rumah tadi. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang tuanya, mendengarkan orang tuanya, terjadilah pertobatan. Yang ada sisanya adalah sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita menjadi anak.
yang mendengarkan apa kata-kata orang tua. Meskipun menyakitkan, orang tua selalu ingin memberikan yang benar. Setuju para orang tua? Saya tidak tahu di luar itu, tapi maksud dari perbuatan orang tua ngomong kepada anaknya meskipun kamu ini jangan gini gitu, itu adalah kasih. Dan tidak semua anak, saya yakin, saya juga dulu seperti itu, penyelangap, pembangkang. Tidak selalu mendengar kata orang tua, artinya tahu dan melakukan, tidak. Saya seringkali melawan, tapi saya bertobat. Dan saya bersyukur sekali karena saya tahu orang tua saya mencintai saya. Dan saya sekarang bisa menjadi orang yang selanjutnya omong kepada orang lain tentang kebaikan. Jadi di sini ada regenerasi mengasihi melalui omong dan pendengaran. Nah, ada kalanya kita menjadi orang yang tua, orang yang dewasa, yang dituntut untuk menyalurkan kasih kepada orang lain. Jadi sekarang kita yang omong tentang kebaikan, orang lain yang mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan omong kebaikan, omong cinta kasih, melakukan kebenaran, mendengarkan kebaikan, maka populasi cinta di dunia ini akan semakin berkembang. Itulah tugas kita orang Katolik, melestarikan populasi cinta kasih. Semoga kita selalu mau omong cinta kasih, mendengarkan, sehingga memberi cinta, ya memberi cinta, menerima cinta. Tuhan Yesus memberkati.